يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, masih dalam kesempatan bulan Rajab, tentu kita berharap agar aktivitas yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah aktivitas kebaikan, sehingga Allah akan melipat gandakan dari pahala yang akan diberikan kepada kita. Sebaliknya, saya pribadi mengingatkan kepada diri saya dan kepada sahabat sekalian, hendaklah menahan diri untuk melakukan kemaksiatan di bulan yang haram ini, karena saya khawatir ketika kita tidak bisa menahan diri dari berbuat maksiat, maka Allah juga akan lipat gandakan dosanya atas diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat, masih di dalam kesempatan Rajab yang penuh dengan kebaikan ini, maka kita banyak mengenang peristiwa di bulan Rajab itu. Diantaranya itu adalah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh generasi sahabat dan generasi sesudahnya. Dalam rangka apa? Li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan dan mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka menjadikan Islam ini bagian dari aktivitas yang mengatur ya di dalam seluruh kehidupan mereka, baik di dalam beribadah dan di dalam muamalah. Tentu berbagai penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu dalam rangka untuk menjadikan umat manusia itu berada di dalam kemuliaan. Karena hakikat dari penaklukan itu dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, dalam rangka untuk mengenalkan ajaran-ajaran Islam, dalam rangka untuk menjadikan manusia ini senantiasa kembali kepada apa dan bagaimana dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa sahabat sekalian yang dimuliakan Allah di dalam bulan Rajab yang penuh dengan kebaikan, dalam bentuk peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah detasemen ya, satuan pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ya. Dan kemudian kita tahu bahwa pengiriman pasukan kecil itu nanti yang akan memicu terjadinya perang Badar, perang antara orang-orang mukmin melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Quraisy. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada peristiwa berikutnya itu adalah pada perang Tabuk.
Perang Tabuk di dalam beberapa kitab sirah disebutkan itu terjadi pada tanggal 9 Hijriah di bulan Rajab. Dan juga ada pembebasan Syam yang dilakukan oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid yang terjadi pada tahun ke-14 Hijriah. Itu pun juga terjadi di bulan Rajab. Dan pada tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang memang sejatinya itu adalah tanah suci bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa peristiwa peperangan, dari beberapa peristiwa penaklukan, dari beberapa peristiwa kemudian menjadikan beberapa peristiwa yang menjadikan aktivitas di bulan Rajab tidak cukup yang dilakukan oleh para sahabat, tidak cukup mereka itu sekedar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ritual ibadah menyangkut hubungan pribadi mereka dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi mereka juga menggiatkan mereka juga aktif di dalam melaksanakan suatu aktivitas, suatu perbuatan yang itu juga tidak kalah pentingnya dari hanya sekedar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mahdhah dalam wujud ibadah ritual sehari-hari, tetapi mereka berjuang begitu gigih, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala macam keburukan-keburukan yang terjadi di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan aktivitas yang mereka lakukan, berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa, berjuang dengan segala yang mereka miliki dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang secara fisik, membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, mengenalkan Islam. Satu, mengangkat dan meninggikan derajat kita sebagai seorang hamba yang diminta untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tetap tidak meninggalkan aktivitas berpuasa di siang hari, berpuasa sunnah di siang hari. Mereka pun juga generasi-generasi terbaik itu tidak pernah meninggalkan ibadah salat lail mereka. Mereka pun juga tidak pernah lupa dan luput membasahi lisan dan bibir mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan tilawah Quran. Namun juga mereka menyadari tanggung jawab yang lain di antara mereka, yaitu berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membebaskan kaum muslimin dari segala macam belenggu kekufuran, dalam rangka membebaskan manusia dari kesyirikan. Dan itu mereka lakukan dengan tidak mengurangi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang, mereka berjihad, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi apa yang telah Allah seru atas mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan. Dan perangilah mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang merendahkan kalimat-kalimat Allah, mereka yang menghinakan ajaran-ajaran Allah, sehingga tidak ada lagi fitnah, sehingga tidak ada lagi keburukan yang menimpa di antara kalian umat manusia. Karena sejatinya agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang akan memuliakan kita, ajaran yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat yang dimuliakan Allah, banyaklah kita itu belajar dari apa yang dilakukan oleh generasi terbaik kita terdahulu. Di samping mereka mendedikasikan diri mereka beribadah secara kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah mahdhah, tapi mereka tidak meninggalkan kebaikan mereka, kemanfaatan mereka atas manusia yang lain.
mereka tetap beraktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, mereka senantiasa menyeru dan mengajak manusia itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu akan menjadi contoh yang baik bagi kita ketika di bulan yang mulia ini, tidak hanya kita itu menjadikan ibadah kita kepada Allah secara kontinu, secara terus menerus, semata-mata hanya ibadah kepada Allah, tapi di saat yang lain kita melupakan aktivitas yang lain yang itu tidak kalah pentingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjuang untuk menegakkan kebenaran, berjuang untuk menghilangkan kemungkaran dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.